Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, teknik informatika, politeknik di Batam. Adapun materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait deret aritmatika ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait beberapa pemahaman kita, terutama terkait materi matematika, yaitu berkaitan dengan barisan dan deret. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan pada minggu ini ya. Pada minggu ini kita melaksanakan asinkron perkuliahannya, dan nanti ketika jam perkuliahan nanti malam berlangsung, saya akan selalu memfasilitasi bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara teknis terkait permasalahan yang akan Anda hadapi ketika Anda sudah melihat video pembelajaran ini. Jadi saya fasilitasi lewat video, WhatsApp group. Kemudian dalam pembelajaran ini nanti di akhir sesi ada tugas yang harus Anda kerjakan, dan itu bisa Anda lihat di learning yang sudah ada, itu bisa Anda akses, kemudian dikumpulkan pada folder learning yang sudah disediakan sebagai bahan evaluasi pemahaman mahasiswa terkait pembelajaran ini. Oke, mungkin saya izin untuk share screen ya. Oke, jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah terkait barisan dan deret. Ya, di salah satu yang tadi saya singgung adalah terkait deret aritmatika. Jadi Anda mungkin familiar ya dengan istilah deret aritmatika, deret geometri, apa itu bedanya. Nanti kita akan membahas lebih spesifik di pembahasan ini. Jadi sebelum kita mulai, ini saya akan menjelaskan beberapa subbab yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Jadi ini yang perlu Anda garis bawahi, bahwa barisan dan deret itu adalah dua istilah yang berbeda. Jadi mungkin Anda ada yang sebagian masih memahami bahwa barisan dan deret itu adalah dua istilah yang identik ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Nanti sub bahasanya terkait barisan, kemudian deret, kemudian nanti ada pembahasan lagi terkait barisan Fibonacci, dan yang terakhir adalah barisan bilangan segitiga. Jadi untuk barisan sendiri itu terdiri dari dua subbab, yaitu terkait barisan aritmatika dan barisan geometri. Sedangkan untuk deret itu ada tiga, deret aritmatika, deret geometri, dan deret tak hingga. Oke, kita bahas dari bab yang pertama, yaitu terkait barisan. Ini adalah definisi dasar terkait barisan. Barisan adalah urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Contohnya di situ ada barisan angka, yang pada baris pertama itu bisa Anda lihat 1, 4, 7, 10, dan 13. Kemudian yang barisan yang kedua adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, kita harus memahami lagi apa bedanya antara beberapa macam barisan ya. Tadi yang kita singgung di awal ada barisan aritmatika dan barisan geometri ya. Jadi yang untuk barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang selisih antara suku-suku yang berurutan adalah sama, selisihnya disebut dengan beda atau disimbolkan dengan B kecil. Contohnya di sini ada barisan 3, 5, 7, 9, dan titik-tiga atau seterusnya. Adalah barisan aritmatika karena memiliki selisih antar suku atau beda yang sama. Yaitu misalnya kita bisa melihat selisih antara dua suku pertama. Itu kan ada 3 dan 5. Kita hitung, ada penambahan, berarti kita hitung selisihnya. 5 kurangi 3. Kemudian hasilnya ini ternyata sama dengan suku-suku berikutnya.
antara suku 2 dan suku 3, kita bisa menghitung selisihnya, kemudian dari 3 ke 4, itu kita juga bisa mendapatkan selisihnya. Sehingga besarnya beda pada barisan aritmatika tersebut itu adalah sebesar 2. Contoh lain, kalau misalnya kita balik lagi ke slide sebelumnya, di situ ada 1, 4, 7, dan 10, itu kan bisa kita lihat. 1 ke 4 selisihnya 3, 4 ke 7 selisihnya 3, 7 ke 10 selisihnya 3. Berarti nanti ketika kita ingin mengetahui suku kelima, berarti 10 ditambah 3, 13. Jadi kita tahu jawabannya. Begitu juga barisan aritmatika itu tidak selamanya itu naik ya, bisa juga turun nilainya. Misalnya di sini yang contoh yang berikutnya adalah 45, 35, 25, 15. Perbedaan selisihnya adalah 10, sehingga nanti suku kelimanya bisa kita peroleh, nilainya adalah 5. Di beberapa kasus kita disuruh untuk menentukan suku ke N berdasarkan baris aritmatika yang diketahui di awal. Kalau kita mengurutkan langsung satu persatu seperti cara yang tadi di depan, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya kita perlu suku ke 100, berarti kan kita harus melakukan penjumlahan atau pengurangan sejumlah beda yang kita dapatkan. Nah, itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit ya. Jadi sehingga di sini ada suatu persamaan yang digunakan untuk menghitung rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN atau suku ke N sama dengan A plus dalam kurung N-1 kurung tutup kali B, di mana A itu adalah suku pertama dan B adalah nilai bedanya. Nilai A, suku pertama itu dilihat dari soal. Dari soal itu adalah suku atau angka pertama, kemudian kalau beda itu diperoleh dari selisih antara dua suku yang berurutan. Sekali lagi kita harus memastikan bahwa angka yang kita pakai atau barisan yang kita pahami di sini adalah barisan aritmatika. Misalnya di sini ada contoh soal, tentukan suku ke-70 dari barisan 3, 7, 11, dan 15. Sehingga suku ke-70 atau U70 sama dengan A. A-nya berapa? Di situ suku pertama 3. Berarti Anda masukkan angka 3 di situ. Kemudian ditambah di situ N. N itu adalah suku yang akan kita cari. Berarti ini kan suku ke-70, berarti N-nya 70, dikurangi 1, kemudian nanti hasilnya dikali besarnya beda. Beda ini kita hitung dari selisih antara dua suku yang berdekatan atau berurutan. Misalnya ini 3 dan 7 berarti selisih, atau bedanya kan 4. Berarti di sini tambah 4. Sehingga jika kita masukkan persamaan U70, terus ketemu sama dengan 3 ditambah 69 kali 4, ketemunya adalah 279. Yang berikutnya adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai perbandingannya tiap dua suku yang berurutan sama. Nilai perbandingannya disebut dengan rasio atau disimbolkan dengan R kecil. Nah, ini perbedaan mendasar antara barisan aritmatika dan geometri ya. Kalau barisan aritmatika di sini adalah suku-suku yang berurutan selisihnya sama ya. Kalau yang barisan geometri itu adalah nilai perbandingannya yang sama pada tiap dua suku yang berurutan. Contohnya di sini ada barisan 3, 6, 12, 24. Adalah barisan geometri karena memiliki rasio yang sama. Yaitu 3 ke 6 itu kan 2 kalinya. Kemudian 6 ke 12 itu juga 2 kalinya. 12 ke 24 itu juga 2 kalinya. Sehingga suku kelima ini bisa kita ketahui nilainya adalah 48. Kemudian untuk menghitung rasio, itu kita bisa menghitung dengan membagi antara suku kedua dengan suku pertama, atau suku setelahnya dengan suku yang dipilih pertama kali. Misalnya di sini kita ingin menghitung rasio dari suku 1 ke suku 2, berarti suku 2, 6 dibagi suku pertama 3. Yang itu nilainya sama dengan suku ketiga bagi suku kedua dan suku keempat dibagi suku ketiga, yaitu sama-sama 2.
Contoh lain dari barisan geometri, contohnya adalah P, kemudian P kuadrat, P pangkat 3, P pangkat 4, P pangkat 5. Hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah akar pangkatnya. Kemudian ada 16, 8, 4, 2, 1, setengah, dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan geometri lainnya, di mana nilai rasionya adalah setengah. Jadi, bertambahnya nilai ini, nilainya akan dibagi atau dibagi 2 atau dikali setengahnya. Jadi, fungsinya rasio ini nantinya juga digunakan untuk apa? Fungsi rasio digunakan untuk menentukan suku ke N pada suatu baris geometri. Misalnya, di sini ada persamaan UN sama dengan AR pangkat N-1. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan atau menentukan suku ke N pada barisan geometri. Di mana UN itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasionya. Suku pertama didapatkan dari nilai dari suku pertama, rasio didapatkan dari hasil rasio 2 suku pertama atau suku-suku yang lainnya. Tentukanlah suku ke-10 dari barisan 16, 8, 4, dan seterusnya. Yang pertama kita tentukan adalah kita harus mengetahui berapa nilai suku pertama. Suku pertama jelas di sini 16. Kemudian kita hitung rasionya. Rasionya ini kan dari suku 1 ke suku 2 itu kan dibagi 2. Sehingga rasionya itu adalah setengahnya. Jadi, U ke 10 sama dengan 16, di mana 16 ini adalah suku pertama, dikali R. R-nya berapa? R-nya itu kan rasionya. Rasionya tadi diketahui bahwa rasionya adalah setengah. Setengah kali pangkat N-1. N-nya berapa? N-nya adalah 10 karena sukunya adalah suku 10 dikurangi 1. Sehingga hasil dari 16 kali setengah kali 10 min 1 atau pangkat 9, itu ketemunya adalah 16 kali 0,00195312. Nah, ini kemudian tinggal dikalikan. Itu adalah materi singkat tentang barisan. Yang berikutnya yang akan kita bahas pada bab yang kedua adalah terkait deret. Nah, ini pemahaman yang penting juga supaya Anda mengetahui perbedaan mendasar antara barisan dan deret. Jika di antara suku-suku suatu bilangan diberi tanda plus bukan koma, maka bentuk yang terjadi dinamakan deret. Jadi kalau deret itu kan ada penambahan tertentunya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau deret itu ditambahkan 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Misalkan diberikan sebuah bilangan ganjil, misalnya di sini 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, barisan di atas merupakan barisan aritmatika dengan beda 2. Jadi selisih antara suku 1 dan suku 2 adalah 2, dan suku 2 ke suku selanjutnya juga sama 2. Namun jika bentuk dari barisan tersebut diubah menjadi 3 ditambah 5, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah titik-titik-titik, maka bentuk tersebut dinamakan dengan deret aritmatika. Nah, itu yang membedakan antara barisan aritmatika dengan deret aritmatika. Definisi ini juga berlaku untuk yang geometri ya. Jadi ada deret geometri, ada barisan geometri, ada juga yang disebut dengan deret geometri. Misalkan diberikan sebuah barisan 1, 2, 4, 8. Barisan di atas merupakan barisan geometri dengan rasio 2, di mana kelipatan untuk suku-suku berikutnya itu adalah dikalikan 2-nya. Namun, jika bentuk dari barisan tersebut diubah menjadi 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus titik-titik-titik, maka bentuk tersebut dinamakan dengan deret geometri.
Jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A dan bedanya adalah B, maka jumlah n suku pertamanya menggunakan persamaan Sn sama dengan setengah n dikali kurung buka 2A tambah kurung buka n-1 kurung tutup kali B kurung tutup, atau kita sederhanakan dengan Sn sama dengan setengah N dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Nah, ini kita bisa menggunakan dua persamaan ini tergantung parameter awal apa yang Anda dapatkan. Kalau misalnya Anda sudah mendapatkan nilai UN, maka kita bisa langsung ke persamaan yang di sebelah kanan. Contohnya misalnya di sini tentukan jumlah 10 suku yang pertama dari deret 4 tambah 7 tambah 10 tambah 3 tambah bla bla bla. Jawabannya adalah kita harus tentukan parameter masukannya. Di sini suku pertama kita ketahui nilainya 4. Ini yang 4 ya. Kemudian bedanya juga kita peroleh dari selisih antara dua suku yang berurutan. Misalnya 4 dan 7 ini bedanya 3. 7 dan 10 bedanya 3 juga. Jadi B-nya di sini adalah 3. Maka deret aritmatika pada suku ke-10 sama dengan setengah kali 10. 10 ini adalah suku ke-10 dikali 2 kali 4. 4 ini adalah suku pertama ditambah 10 min 1. 10 ini adalah sukunya dikali 3. 3 ini adalah nilai bedanya. Sehingga hasilnya sama dengan 5 kali 8 tambah 9 kali 3, atau sama dengan 5 kali 35, yang mana hasilnya adalah 175. Begitu juga untuk deret geometri. Jika suku pertama suatu barisan geometri setelah A dan rasionya R, maka jumlah n suku pertamanya adalah Sn sama dengan A kali kurung buka 1 min R pangkat N kurung tutup dibagi 1 min R untuk R yang nilainya tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan jumlah 3 suku yang pertama dari deret 2 plus 1 plus setengah plus seperempat plus bla bla bla. Jawabannya adalah kita tentukan suku pertama. Suku pertama nilainya 2. Kemudian rasionya berapa? Rasio dari suku 1 ke 2. Dia kan nilainya menjadi setengah kalinya suku sebelumnya. Sehingga di sini nilai ini bukan B ya, ini adalah R ya. R di sini adalah 0,5. Maka di sini S3 atau jumlah 3 suku yang pertama sama dengan 2 dikali 1 min 0,5 pangkat 3 dibagi 1 kurangi 0,5. Duanya dari mana? Duanya dari suku pertama. Setengahnya dari mana? Setengahnya dari rasionya. Sehingga diperolehlah 2 dikali 1 min 0,125 dibagi 0,5, ketemunya adalah 1,75 bagi 0,5, jawabannya adalah 3,5. Kita cek. 2 ditambah 1, 3 ditambah setengah, 3 setengah. Ternyata jumlah 3 suku pertama ini hasil pengecekan dengan hasil menggunakan persamaan nilainya sama. Ada juga yang ketiga adalah deret tak hingga. Deret tak hingga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu deret divergent dan deret convergent. Deret tak hingga adalah deret yang memiliki suku tak hingga banyaknya. Deret divergent adalah deret tak hingga yang jumlah suku-sukunya tak berlimit. Sedangkan deret convergent adalah deret tak hingga yang jumlah suku-sukunya mendekati nilai tertentu atau berlimit. Nah, ini yang membedakan antara deret divergent dan convergent. Bab berikutnya atau bab 3 pada materi kali ini adalah terkait barisan Fibonacci. Fibonacci membuat barisan yang dikenal dengan barisan Fibonacci, yaitu besar suatu suku yang merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya.
Fibonacci menemukan barisan Fibonacci yang terinspirasi dari sifat kelinci. Di sini, dulunya seseorang menaruh sepasang kelinci yang semuanya sisinya dibatasi dinding. Berapa banyak pasang kelinci dapat dihasilkan dari pasangan tersebut dalam setahun jika diandalkan setiap bulan tiap pasangan beranak satu pasangan, baru yang mulai produktif pada bulan kedua dan seterusnya. Di sini rumus barisan Fibonacci kalau kita gambarkan dalam suatu matriks adalah barisan Fibonacci kalau nilainya dia 0 maka n-nya 0. Kemudian kalau dia nilainya 1 maka n-nya juga 1. Tapi kalau dia bertambah maka dia menerapkan ketentuan persamaan tertentu. Jadi kalau barisan Fibonacci itu kita jabarkan itu urutannya 0, kemudian 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Maksudnya apa sih barisan Fibonacci? Barisan Fibonacci sekali lagi kita lihat. Di sini nilai pertamanya adalah 0. Nah ini ya. Jadi di sini 0, maka n-nya 0. Kalau 1 dia berarti nilai pada barisan Fibonacci-nya berapa? Nah, kita bisa mengetahui dengan menjumlahkan antara dua nilai, 0 tambah 1, nilainya 1. Kemudian untuk nilai yang berikutnya disesuaikan seperti ini. Misalnya barisan Fibonacci ke-4 ya, barisan Fibonacci ke-4 ini kan kita jumlahkan barisan Fibonacci 3 dengan bilangan Fibonacci sebelumnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ini 3. 3 itu dari suku sebelumnya 2 ditambahkan dua suku sebelumnya 1, 3. Kemudian di sini yang suku ke-6, dia nilainya 5 dari mana? Dari penjumlahan suku sebelumnya dengan dua suku sebelumnya 5, dan seterusnya. Kalau misalkan kita hitung manual seperti ini membutuhkan waktu yang banyak, sehingga Fibonacci memberikan suatu persamaan yang bisa kita gunakan dalam menentukan nilai-nilai atau bilangan-bilangan pada barisan Fibonacci secara cepat. Nah, ini kalau misalnya n-nya 0, berarti nilai pada barisan Fibonacci-nya 0. Kalau nilainya 1, bandingan Fibonacci-nya adalah 1. Kalau nilainya 2, berarti barisan Fibonacci-nya berapa? Berarti di sini F2 sama dengan F2 min 1 ditambah F2 min 2 sama dengan F1 ditambah F0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Kemudian kalau N3, F3 sama dengan F3 min 1 ditambah F3 min 2. Sehingga F2 ditambah F1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Ini konsep seperti yang tadi. Sehingga persamaan yang ditetapkan pada penghitungan barisan Fibonacci, itu kita lihat pada persamaan ketiga pada matriks barisan Fibonacci di sini ya. Jadi berlaku nilainya 0 dan 1 itu nilai pada barisan Fibonacci-nya sama 0, 1. Tapi kalau nilainya lebih dari 1, maka nilai pada barisan Fibonacci bisa kita menggunakan persamaan Fn-1 ditambah Fn-2. F itu adalah angka Fibonacci berapa yang akan kita cari pada suatu barisan Fibonacci. Misalnya kita mau cari berapa nilai pada barisan Fibonacci urutan yang ketiga. Berarti N-nya di sini kita masukkan angka 3. 3 min 1 ditambah F, 3 min 2. Nah, seperti ini. F3 min 1, F3 min 2 sama dengan F2 plus F1. F2 plus F1 bukan berarti 2 tambah 1 ya. Tapi kita lihat berapa nilai dari F2-nya dan berapa nilai F1-nya. Kemudian baru kita bisa menambahkannya. Nah, ini contoh ilustrasi bilangan Fibonacci dari 0 sampai ke 7. Ini adalah latihan yang harus Anda kerjakan.
ada beberapa soal. Yang pertama adalah diketahui barisan aritmatika min 6, min 1, min 4, dan seterusnya. Maka di sini ditanyakan berapa nilai barisan, ini berarti yang U itu berarti kan barisan. Kalau S itu kan berarti deret. Berarti berapa nilai suku ke 20 dan berapa deret dari deret 20 suku yang pertama. Ini silakan Anda kerjakan. Kemudian ini juga soal yang kedua, harap Anda kerjakan juga. Ada 2 soal yang harus Anda kerjakan. Anda silakan kerjakan dengan menggunakan caranya ya. Nah, dengan menggunakan caranya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya ajarkan pada materi matematika minggu ke-7 ya ini ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas dan memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua sehingga Anda bisa memiliki pemahaman lebih mendalam terkait barisan dan deret pada baris deret matematika. Selanjutnya, jika rekan-rekan masih ada pertanyaan, silakan saya fasilitasi pertanyaan lewat grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.